Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari bersama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon Tuhan menolong kami, membimbing kami, sehingga sepanjang hari ini kami sungguh mau berjalan di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu perenungan firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang melandasi perenungan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin bahwa kehidupan yang kita harapkan atau kehidupan yang kita mimpikan adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang berlimpah dengan cinta kasih. Tetapi di satu sisi kita harus jujur mengakui bahwa terkadang ada hal-hal yang di luar dugaan kita bisa terjadi, termasuk bagaimana kita merespon keadaan, merespon sikap orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya bahwa setiap kita pasti punya pengalaman dalam hidup ini, bahwa tidak selalu kita itu memang dapat mengontrol emosi kita. Tetapi apa yang sulit buat kita bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Mungkin kita punya pengalaman bahwa bagaimana kita pernah bertengkar dengan seseorang, bagaimana mungkin antar pasangan atau sebagai pasangan kita saling membalas apa yang dikatakan oleh pasangan kita dan sebagainya. Namun hal yang luar biasa kembali diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita semua, bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Bayangkan kalau yang jahat terus dibalas juga dengan yang jahat, caci maki dibalas dengan caci maki, tidak akan ada selesainya. Tidak akan ada situasi yang damai dan tenang. Tetapi situasi yang ada justru adalah situasi yang mungkin semakin mendendam, situasi yang semakin kacau. Karena itulah kita diajak untuk dikatakan hendaklah kamu memberkati. Bapak Ibu, saya yakin bahwa hal ini bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Bagaimana mungkin ada orang yang jahat kepada kita, ada orang yang mencaci maki kita, lalu kita tetap bisa bersikap tenang, kita tetap bersikap baik. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang sulit, apa yang rasanya begitu sukar untuk kita lakukan, bukan sebuah kemustahilan. Firman Tuhan mengajarkan kita, maka tentu di dalamnya Tuhan juga memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melakukannya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas caci maki dengan caci maki, tapi dikatakan setiap orang percaya dipanggil untuk memperoleh berkat. Dipanggil untuk memperoleh berkat. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau memperoleh berkat, maka salah satu kuncinya adalah memberkati orang-orang di sekitar kita. Dan dikatakan siapa yang mau mencintai hidup
dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Menjaga lidah, menjaga bibir. Sesuatu yang kecil, yang gampang keluar, yang spontan keluar. Tetapi kalau itu tidak dijaga, maka itu bisa menimbulkan bara api yang membara, yang panas. Tapi mari Bapak Ibu, kita hadir menjadi orang yang ngademi, ya, menjadi orang yang membawa suasana adem, suasana damai. Jangan jadi kompor beleduk, tapi mari kita menjadi orang yang membawa suasana damai. Belajar untuk mengendalikan diri kita dengan baik. Sekali lagi, apa yang sulit bukan berarti mustahil untuk kita lakukan. Selamat mencintai kehidupan ini dan selamat untuk menikmati dan melihat hari-hari baik yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati.